Oke, kita kembali ke 7 DNA lagi, 7 DNA awal. Jadi tadi kan kita udah sebutin siapa aja 7 tokoh itu, gitu. Nah, jadi kita di sini kisahnya itu kan tidak dimulai dari Adam dan Hawa aja. Ternyata dari sebelum Adam dan Hawa. Jadi prasejarah bahkan lampau banget lah gitu. Dari zaman sebelum manusia nih ternyata. Waktu dicari tahu lagi dari kisah-kisah itu, ternyata berawal dari kisah-kisahnya tokoh-tokoh yang ada di bangsa jin. Nah, bangsa jin ini masa iya sih masih ada hubungannya? Sebenarnya kalau kita ngomong sekarang tidak ada hubungannya antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Nggak ada. Itu udah, bangsa jin itu kisahnya itu sebenarnya udah selesai. Mereka semua sudah dalam kondisi terhukum, makanya dimensinya terpisah, dipisahkan dari manusia. Dan itu bisa kalian cari tahu sendiri di kitab suci itu ada. Tentang di mana bangsa jin itu dimensinya dipisahkan ya. Ada di zaman Nabi Sid literasinya. Nabi Sid ya. Mm-mm. Nabi Sid ini maksudnya ada di Al-Quran juga ya? Iya betul banget. Jadi bukannya kita kayak ngebawa-bawa kisah-kisah bangsa jin terus jadi kayak kita ngebawa-bawa dosa mereka, bukan. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah bangsa jin lakukan. Tapi lebih ke kita ini merasakan efek samping. Efek samping. Karena gimana pun juga dari literasi kitab suci pun kita sempat ada zaman di mana manusia dan bangsa jin itu masih bersama. Physically. Masih bersama ya kan, ada kan ya? Di literasi bahwa sempat terjadi kawin silang. Jadi gimana pun juga ada probability dari bangsa jin dan manusia yang masih di dimensi yang sama ini, DNA-nya itu ikut ke dalam manusia sampai sekarang DNA-nya masih nempel gitu. Ya kan? Nah. Gua nggak bisa terlalu ngejelasin tentang DNA. Mungkin Dokter Sansa bisa jelasin DNA ini gimana sih Dokter Sansa? Saya penelitian tentang DNA yang terakhir gitu gimana sih perkembangannya? Ini menarik sih kalau dibahas tentang DNA ya, karena saya termasuk yang awalnya nggak percaya kalau manusia itu di dalam tubuh manusia saat ini ada darah manusia purba, gitu. Gitu nggak percaya termasuknya dulu, gitu. Namun di tahun 2010 itu ada geneticist dari Swedia namanya Svante Pääbo yang di tahun 2022 dia mendapatkan Nobel Prize di Physiology or Medicine. Di situ dia menemukan bahwa di DNA manusia modern saat ini terdapat DNA dari manusia purba. Jenisnya Denisovan dan Neanderthal gitu. Makanya kalau ada yang tes-tes DNA yang zaman sekarang makin berjamur kan, yang 23andMe dan sebagainya. Itu ada 0, sekian persen sampai 1%-nya yang hasilnya kalau Neanderthal, Denisovan, nah itu adalah jenis manusia purba. Gitu. Ada di manusia zaman sekarang? Ada di manusia modern saat masih ini. Terdata berarti? Terdata, gitu. Dan nyambung yang pertama kali tadi tuh, yang dikiranya belum. Oh, yang ada ghost-ghostnya gak sih? Yes. Oh, Apa itu nah, namanya? itu DNA apa tuh tadi? Nah, Ghost apa? nah judulnya itu sebentar ya, coba karena baru baca tadi. Jadi judulnya itu Recovering Signals of Ghost Archaic Introgression in African Populations. Jadi in African populations. Ya, jadi ada DNA yang bergabung gitu, penggabungan DNA yang sifatnya itu kuno. Dan kenapa terminologinya ghost? Karena sampai saat ini belum diketemukan nih. Ini DNA-nya siapa? Gitu. Belum tahu, karena ketika dicocokkan nggak cocok dengan DNA manusia modern, tidak cocok juga dengan DNA yang Neanderthal maupun Denisovan. Seperti itu. Ini penelitiannya tahun 2020 dan berada di populasi Afrika. Gitu. Jadi disebutkannya dari populasi tersebut ada 2-19% dari DNA mereka itu ghost. Unidentified. Ya, gitu. Jadi ada istilahnya ya tahun 2020 ya tadi. Tahun 2020. Ditemukan ada DNA yang tidak biasa lah istilahnya, kayak nggak sama. Bukan manusia modern, bukan manusia purba yang Denisovan ataupun yang
Apa tadi lupa? Ya itulah. Ya itulah. Oke, ini menarik sih. Jadi tentang DNA ini. Tapi gini, Dokter Sansan, kalau tentang DNA ini tuh kita bisa cari tahu sejauh apa sih? Maksudnya se-ancient apa yang bisa kita temukan sih tentang DNA ini? Nah, ini dibutuhkan perkembangan teknologi Jadi kedokteran sih, Ci. selama Dan- ini memang Dan sehingga sampai saat ini masih hipotesa ke arah extraterrestrial life itu ada. Cuman kan kalau dari penelitian kita nggak percaya alien. Gitu. Bang Adam kan nyebutnya Sebutannya. jin fisik hmm, gitu, dan sesuai dengan yang iya, tadi. iya. Sebenarnya bukannya kita udah yakin banget nggak ada alien atau apa. Kita itu kan peneliti, jadi kita harus di tengah-tengah ya. Iya. Istilahnya kalau kita untuk sementara kita sebutnya alien itu sama dengan jin fisik. Untuk sementara kita sebutnya seperti itu dulu terminologinya supaya kita nggak terlalu kejauhan kemana-mana karena by data pun sebenarnya itu masih sulit untuk kita identifikasikan bahwa oh ada alien yang dari luar bumi dan datanya tuh cuma dari satu sumber soalnya yang soal ini. Ya kan, maksudnya datanya dari satu sumber, kita belum menemukan data pembanding lainnya gitu. Jadi kita masih 50-50 soal itu. Gitu. Cuman memang untuk sementara waktu kita nggak ngebahas tentang peralienan atau DNA yang tidak diketahui ini tuh dari mana, tapi karena kita merujuk kepada kisah-kisah yang ada di Divine Series, maka bisa kita bilang bahwa data DNA yang unidentified ini ada kemungkinan itu adalah dari bangsa sebelum manusia, itu bangsa jin tadi, ya kan? Ya, tidak menutup Gitu. kemungkinan. Ya. Jadi probability-nya lumayan tinggi nih, gitu. Karena gimana ya? Justru lebih mudah untuk kita cerna kalau itu memang istilahnya sudah ada di bumi dari zaman sebelum manusia gitu. Itu lebih mudah dicerna sebenarnya, kayak gitu. Nah, kemudian itu tadi tentang DNA ya. Jadi kayak istilahnya secara data ilmiah pun kita sudah menemukan probability yang cukup tinggi untuk mengatakan bahwa di dalam satu tubuh manusia, satu kesadaran itu bisa ada berbagai DNA dan bukan cuman DNA dari genetik manusia. Bisa dari genetik yang istilahnya unidentified tadi, dari bangsa jin lah gitu. Oh ya, tambahan. Nah, dalam DNA itu ada istilahnya ekspresi gen. Gitu. Ya, gen itu bisa berekspresi. Gitu. Nah, dalam ekspresi ini maksudnya gimana sih? Jadi ada sifat-sifatnya. Gitu. Ada pembentukan karakter-karakternya. Oh, dari Gitu. setiap tipe-tipe DNA yang ditemukan dalam Yes. satu tubuh manusia ini Ya, punya sifat-sifat yang berbeda nih. betul. Jadi ada ekspresi gen yang mengatur tentang rasa nyeri. Gitu. Makanya kan orang ada yang pain tolerance-nya rendah ataupun tinggi. Ya. Nah, dari situ. Nah, kali ini kita mau membawakan tentang karakter-karakternya apa aja sih dari ketujuh tokoh ini supaya lebih bisa mudah dimengerti lagi nih. Karena selama ini kalau kita dengar dari Bang Adam ngonten itu kadang-kadang mungkin agak kepisah-pisah ya. Jadi kalau untuk orang yang baru nonton atau baru mau cari tahu tentang ini 7 DNA awal ini apa gitu, itu mungkin agak kesulitan karena harus nonton yang ini, nonton yang ini, nonton yang itu gitu kan. Sebenarnya paling gampang memang nonton di kisah Divine Series, tapi di situ pun belum ada yang kayak sebutan karakter boldnya gitu. Jadi ini kita mau mempermudah penonton supaya lebih bisa mencerna ini apa aja sih gitu. Nah, kita bukan menyebutkan tokoh-tokoh dari 7 DNA ini seolah-olah kita mengagung-agungkan mereka tuh bukan ya. Seolah-olah kita mau ritual pemanggilan mereka itu juga bukan. Tolong guys, kita jauh-jauh dari situ karena kita sangat ingin meneliti tentang sebenarnya lebih ke sistem ketuhanan aja sih. Sistem yang ada di dunia, sistem yang ada di sekitar kita. Gimana pun juga kita berada dalam sistem guys gitu loh. Gak ada yang tiba-tiba mendadak muncul tuh, gak ada gitu. Gak ada kayak gue pengen ini terus tiba-tiba
tung muncul situ kan nggak ada. Semuanya by system gitu. Semuanya ada aturan, ada hukum, ada istilahnya apapun yang kita lakukan bisa ada output, ada input, ada output gitu. Jadi semuanya harus kita cari tahu secara sistem. Jadi ini kita benar-benar hanya meneliti tentang karakter ini masuk ke dalam sistem sebenarnya. Termasuk DNA. Iya kan dokter? Masuk ke dalam sistem ya, sistem tubuh dan lain-lain, sel dan lain-lain. Dan itu semua kenapa sih kita harus tahu gitu? Jujur, semakin kita banyak tahu semakin mempermudah kita menjalani kehidupan sehari-hari, bener nggak? Iya, perlu Tapi diakui. Tapi makin pusing juga. makin pusing karena ya semakin tahu sistem kita jadi harus banyak yang harus kita ikuti. Sistem itu harus kita ikuti. Kayak anak-anak waktu kecil nggak tahu apa-apa ya udah mereka bebas bermain, tapi semakin besar harus belajar ini, belajar itu. Aduh, makin banyak pelajaran, stres dan lain-lain gitu. Tapi emang kita punya pilihan? Emang lu punya pilihan? Nggak ada, guys. Tolong. Kita sebenarnya nggak ada pilihan. Kita mau nggak mau kita harus belajar. Itu adalah perintah dari Tuhan sebenarnya. Belajar. Gitu. Jadi mau nggak mau ya belajarlah gitu. Dan belajar dengan data yang sehati-hati mungkin ya. Gitu. Dan mungkin kita mulai dari karakter yang paling awal dulu sebelum manusia itu ada, tentang bangsa jin lah. Kita nggak perlu nyari tahu, wah sejarahnya bangsa jin pertama kali diciptakan tuh kejauhan guys, kejauhan. Karena nggak ada hubungannya juga dengan kehidupan kita yang sekarang. Kita lebih ke mencari tahu tentang si karakter yang DNA-nya nih nempel di badan kita, nempel menjadi sifat kita. Kita kena efek sampingnya, yang dimana memang ada pertemuan silang, pertemuan antara si bangsa jin dengan manusia pertama ini, Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa itu kan di literasi pun dengan Lucifer dan Satan itu berinteraksi ya. Tempat ada interaksinya. Nah, di Lucifer ini kalau kita runut dari kisahnya si Lucifer, kalau di Divine Series itu udah ada kisahnya, intinya memang Lucifer itu ya sempat cinta segitiga ya, kisah singkatnya gitu, cinta segitiga dengan Father Mother gitu, sempat cinta segitiga. Itu juga yang apa ya, kalau kita ngomong dari kitab suci, masa iya makan buah apel aja diturunin dari langit gitu ya, maksudnya dihukum gitu, masa iya ya, tapi bener itu kan udah dilarang ya sama Tuhan langsung lagi, tapi masih dilakukan gitu. Tapi itu kan cuma makan doang. Nah, karena itu Bang Adam nggak puas dengan itu, dicari tahulah kisahnya di kitab asal. Oh, ternyata memang sempat ada istilahnya perselingkuhan. Disitulah awal mula perselingkuhan terjadi. Gitu. Kalian pernah selingkuh? Hati-hati ya. Itu dosa loh. Dosanya ya semua, terutama yang Lucifer dan Hawa. Nah, mungkin kita mulai dari karakter bold dari Lucifer dulu kali ya. Lucifer ini kalau secara literasi umum yang ada di kitab suci itu memang banyak yang menyebutkan beberapa kali ya tentang kesombongannya, kejatuhannya ya. Terus bahkan kita nggak bisa pungkiri juga ada yang bahkan yang jadi ngefans juga ada loh. Iya. Maksudnya kadang-kadang tokoh ini dibawa-bawa ke dalam film lah. Oh gitu. iya ada. Iya, ada series. Ya kayak gitu loh. Dan tapi jujur setelah kita cari tahu di kisahnya, maksudnya kisahnya kayak apa sih kok bisa ada gitu, dan dia jatuhnya kenapa, itu kisah lengkapnya ada juga di Divine Series kan. Gitu. Nah kemudian kalau menurut Tusan dari kisah yang ada di literasi maupun yang ada di Divine Series-nya Bang Adam, tokoh Lucifer ini punya karakter bold apa nih yang pertama? Dia berani sih. Berani ya? Iya. Oh, setuju. Kan berani ngambil bini orang.
gitu kan. Cuman ya di keseharian sehari-hari kita bisa menemukan ya sih apa namanya, ada kecenderungan orang-orang tertentu tuh ada yang kalau ngomong misalkan frontal gitu, atau enggak ya berani aja gitu kayak nekat gitu. Beraninya sampai nekat. Beraninya sampai nekat kayak yang di level yang orang normal tuh kayaknya nggak gitu deh gitu. Ya itu salah satu Salah karakter satunya bold Lucifer boldnya. ini berani. Mm-mm. Beraninya itu sampai nekat ya. Gitu. Memang banyak sih kita ketemu orang-orang yang ya nekat aja dari kecil aja, dari orang yang belum tahu apa-apa. Mm-mm. Ada aja anak-anak yang kok nekat banget sih. Nah, maksudnya lu kan kita kan waktu kecil tuh ada anak-anak yang takut-takut mau ngelakuin sesuatu, ada yang ya udah nyosor aja gitu kan kayak gitu. Jadi ya itu harusnya itu istilahnya karakter yang memang udah ada dari DNA-nya, bukan belajar dari mencontoh dari siapanya, tapi memang kayak udah ada aja gitu dari sononya. Terus yang kedua, Yang kedua apa lagi ya? Berprinsip. Berprinsip. Ya, dia punya, berprinsip. Nah, dia kenapa? mungkin berani karena dia punya prinsip gitu. Ada sebuah pemikirannya yang apa ya, yang kuat gitu kan. Prinsip itu kan yang dia pegang kuat sehingga dia bisa berani. Mungkin dari situ juga. Tapi aku mau nambahin, dia saking kuatnya sama prinsipnya, itu terkadang pride-nya naik. Dia pride-nya tinggi banget. Soal sombongnya dia itu. Wah, Karena dia sangat berpegang teguh sama prinsipnya, akhirnya prinsipnya itu menjadi pride-nya dia. iya, itu jadi Jadi yang ditonjolkan. istilahnya prinsipnya nggak bisa Ubah. digoyang gitu ya. Pokoknya kalau udah gue taunya ini gitu. Iya, Kalau lu berusaha nyerang di bagian prinsipnya, udah tuh nggak bisa gitu. langsung dia ngerasa pride-nya terusik. Injak. Iya. Oke, itu karakter boldnya Lucifer tuh. Nah, itu tuh ada di kisah yang bagian mana ya? Kalau soal prinsip, ada nggak? Ada Kak. Sebenarnya di kisah di Divine Series itu kan Tuhan menyuruh dia direct langsung untuk membantai kaum jin yang ada di bumi karena menyebabkan peperangan tadi kan lima ras jin berperang gitu. Nah itu kan bumi dalam kehancuran kan, maksudnya kerusakan segala macam, dan Tuhan murka di situ. Nah akhirnya Tuhan menyuruh Lucifer untuk membantai semua kaum yang ada di bumi tadi. Nah, prinsip itu tadi. Jadi kayak Lucifer tuh kalau udah memang disuruh, nah dia berprinsip teguh, taat gitu. Ya. Betul. Nah, ya udah walaupun memang dia merasakan ya perih karena kan Rasnya ya, sendiri ya, iya maksudnya betul. bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Kan mungkin ada orang tuanya atau kayak gimana. Nah, jadi tuh kayak ya udahlah, tetap dia ya menuntaskannya gitu. Ya, dari situ, dari kisah itu mungkin ya ini kita kisahin sepenggal-sepenggal aja ya guys, karena kalau kita kisahin lengkap itu panjang banget nanti videonya. Jadi terus ya itu kan istilahnya udah pernah diceritakan juga gitu sama Bang Adam. Nah, jadi istilahnya prinsipnya Lucifer ini kuat banget, dia pegang teguh tentang ketaatannya kepada Tuhan gitu. Pada saat dimana Lucifer memang istilahnya posisinya malaikat yang tinggi ya gitu, karena itu udah langsung dengan perintah Tuhan gitu loh. Jadi itu posisi yang tinggi gitu loh. Tapi buat tambahan aja biar pada tahu juga kalau yang belum tahu. Jadi bangsa jin itu tuh dulu tuh memang pernah sempat dikasih kesempatan gitu ya untuk berkompetisi dan menjadi istilahnya diangkat oleh Tuhan untuk jadi panitia atau jadi malaikat itu. Jadi malaikat tuh sebenarnya ada yang memang sudah diciptakan dari awal sebagai malaikat, tapi ternyata pada zaman bangsa jin ada yang diangkat gitu dari bangsa jin yang istilahnya mendedikasikan dirinya gitu. Ya, menang sayembara ya. Menang sayembara gitu. Kisahnya gitu kalau di Divine Series gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan juga manusia pun juga ada harusnya ya. Mungkin ada gitu loh manusia. Cuman istilahnya sesuatu yang nggak diumumkan secara gamblang oleh Tuhan langsung nih, karena kita sistemnya udah berbeda nih dari sistem zaman jin gitu. Nggak sama ya, nggak sama. Kita bangsa jin dengan bangsa manusia udah beda sistemnya. Gitu. Jadi kita nggak sama gitu. Terus yang berikutnya itu yang pasti Lucifer itu apa ya?
Kalau yang negatifnya sih menurut aku Yang dia kurang oke ya. kurang oke sih, ya. Dia menurut aku, buru-buru, cenderung buru-buru, kurang perhitungan lah, Kurang perhitungan, iya. Emang kayak mau cepet aja pokoknya. cepet aja. Heeh, heeh. Itu cepet ngambil bini orang. Cepet ngambil bini orang. Ya itu maksudnya ya dengan mungkin juga berkesinambungan dengan kesombongannya dia. Iya. Maksudnya prinsip dia terlalu berpegang pada prinsipnya, jadi tidak ngecek lagi secara kondisi gitu, detail gitu. Jadi istilahnya timingnya tuh kurang oke nih kalau Lucifer nih. Soal timing Lucifer nggak bisa dipercaya berarti. Terus udah gitu apalagi ya, mungkin pemimpin, dia bisa memimpin karena memang di kisah itu Lucifer itu mimpin malaikat-malaikat yang maksudnya ada pasukan ya dia. Iya, ada pasukan Dia ada tersendiri. pasukan. Dan jangan lupa Apa tuh, Kak? itu yang sok pahlawan banget, superhero kompleks. Oh iya, Jadi superhero iya, syndrome. kenapa ya dia tuh dia ada kisahnya nggak sih kalau dia tuh kayak apa ya, dikit-dikit tuh mikirin monolong gitu. Cuman dia yang ditunjukin dia pengen nolong itu pas dia ngeliat mother apa namanya diganggu sama Iya, itu ya. Kan waktu di istilahnya di Di taman. taman Eden, taman langit itu mother ini atau kita bilang Hawa itu sempet kayak digangguin sama Satan gitu. Waktu Satan masih di sana juga gitu. Nah, ini nanti kita akan ceritain singkat tentang Satan. Bukan berarti Satannya udah jadi iblis terus di sana, bukan ya gitu. Itu kan jadi Satan, jadi namanya Satan atau iblis itu kan pada saat dia memang sudah dikutuk, diturunkan gitu. Nah, kemudian Lucifer itu juga apalagi ya, kan nekat, buru-buru, Pemarah mungkin ya. oh ya, Emosi. emosional ya, emosional ya. Karena memang rata-rata orang yang buru-buru dia nggak bisa mengendalikan emosinya, emosionalnya ya. Sumbu pendek. Sumbu pendek, iya benar, sumbu pendek. Terus, tapi gue bisa bilang yang gue suka dari Lucifer tuh dia loyal sih, maksudnya dia tuh loyal loh sebenarnya, maksudnya setia. Dia setia. Dia kalau udah menemukan prinsip yang benar, dia setia dengan itu. Makanya dia sebenarnya setia waktu itu tuh dia loyal banget sama Tuhan gitu. Kalau bukan karena cewek. Jadi tolong ya, yang merasa punya karakter Lucifer, dia loyal tapi kalau udah luluh sama cewek, dia lupa sama prinsipnya. Wah itu bahaya tuh. Gitu. Ya ini iya mudah karena dia emosional gitu, jadi memang mudah tergoda gitu, mudah tergoda. Terus mungkin itu sekitar Lucifer, ada lagi nggak ya yang boldnya? Cukup sih kayaknya. nih sombongnya ya pride-nya udah kan. Iya, ya memang Pride. tipenya sombong. Jadi istilahnya karena dia ada pride itu ya jadi sombong dan angkuh juga gitu. Ya vibes-nya begitulah ya, vibes-nya. Bukan berarti wah orangnya pasti angkuh gimana. Ada juga kok orang dengan karakter Lucifer tapi udah sadar dengan keangkuhannya terus mencoba bertobat dari itu gitu. Tapi vibes-nya tidak akan kemana-mana. Vibes-nya tetap ada itu, tetap ada gitu. Vibes keangkuhannya itu tetap ada.
Terus mungkin kita masuk ke karakter berikutnya itu Satan. Kenapa kita Lucifer dan Satan dulu? Karena memang mereka di kisahnya itu di angkatan yang sama ya, Sah? Iya, di Seangkatan. seangkatan. Kalau yang Satan ini kisahnya gimana, Sah, yang waktu dia diangkat juga? Maksudnya kok Satan juga diangkat gitu? Karena apanya? Oh iya, jadi kan memang dalam satu timeline itu kan ada perlombaan. Nah, bedanya Lucy dan Satan ini perlombaannya yang beda. Maksudnya kayak Tipe ya? iya, tipenya Satan ikut apa, Lucy ikut apa. Tapi mereka jadi juara di apa namanya tipe lomba itu. Masing-masing Gitu. kategori ya. Iya, dan pas diangkat pun jadi panitia taman. Nah, itu divisinya juga beda. Jadi kalau Satan itu dia divisi apa ya? Pemelihara, kalau Lucifer divisinya pengawas pengawas penjaga taman, gitu ya? penjaga, betul. Kayak gitu. Security. Security. Iya, kayak gitu. Oh, kalau Satan tuh dia pemelihara tuh karena apa? Karena Satan tuh kenapa? Pinter. Karena dia, iya betul, dia emang masa lalunya juga dia ikut lomba apa namanya nanam tumbuhan. Jadi Oh, apa itu namanya? ada Iya. ya kisah itu? Jadi nanam tumbuhan tuh dia, wah itu kayak dia menang kayak gitu. Itu dia gue bahkan udah lupa dia nanam tumbuhan. Iya, kata Bang Adam. Jago anatomi tubuh jin. Oh iya betul, dia jago anatomi tubuh jin. Jadi disuruh menyebutkan tuh dia hafal. Oh, biologi. Biologin. Biologin. Iya. Kalau Satan tuh yang kayak gitu. Tapi kalau Lucy tuh biasanya lombanya tuh kayak apa ngebor gunung apa ya maksudnya iya kan Ngebor tanah. namanya ngebor tanah gitu kan lomba ketangkasan Oh seperti iya, itu. ketangkasan. Tapi kalau Satan tuh lebih kepintaran gitu. Jadi istilahnya kekuatan lah. Kalau Lucifer tuh kuat. Kalau Satan tuh otaknya berarti ya pinter. Jadi disinilah kita bisa tahu bahwa karakter Satan itu yang pertama itu dia pinter. Pinternya ini ya, maksudnya kayak pinter dalam pikiran ya. Jadi Iya. dia Jenius bisa sih. bisa dibilang jenius. Jadi memang ada kadang-kadang kita lihat anak-anak di sekolah kok dia nggak banyak usaha tapi dia nilainya tinggi-tinggi. Kesel. jujur gue iri sama yang kayak gitu, kayak kok kayak jenius gitu, dari naturally jenius gitu kan. Otaknya encer ya Ci ya, padahal nggak belajar gitu. Iya, tapi cuma dengerin bentar langsung Langsung nangkep. Iya, daya kayak tangkapnya gitu. tuh Isinya kayak terus kayak logiknya jalan banget gitu ya. Itu salah satu karakter bold ya, itu Karakter boldnya Satan. Karakter Makanya kan disuruh doanya kan spesifik. doa apa tuh? Ya kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kan si Satan kalau dia pintar berarti dia bisa ngotak-ngatik kita. Maksudnya gimana ya? Iya, benar. Masuknya yang situ. Justru Kita karena harus pintar, waspada. makanya Nah iya, justru karena dia jadi pintar pemodal manusia. gitu kan. Oke, kita harus lebih pintar. Jadi buat orang yang malas belajar, hati-hatilah. Terus udah gitu apa ya, Satan ini selain apa ya, pintar dia juga manipulatif sih menurut itu udah aku. pasti. Orang pintar itu pasti manipulatif. Yang istilahnya apa ya? Dia bisa menggunakan kepintarannya karena dia pintar kan. Dia bisa menggunakan pintarannya untuk keuntungan dirinya, pribadinya. Jadi istilahnya dia pintar membuat kondisi. Iya, Ya nggak sih? betul. Satan tuh pintar membuat kondisi yang menguntungkan dirinya Iya. tanpa orang-orang sadari. Entah itu memutarbalikkan fakta, entah itu ya berdrama atau berdrama yang nggak berpolitik kayak gitu. Oh yo, politikus ya, oke, itu Satan. Iya. Terus Makanya itu kalau orang yang apa namanya pedagang-pedagang sukses itu berarti pebisnis. iya, pintar ngelihat opportunity Ya, gitu kan. oportunis. Jadi dia tahu celah nih. Ya, Ini lagi butuh ini nih. Oke, gua jual ini. Jualnya sekian. Hitung-hitungannya juga jalan banget tuh. Cepet ya. Jadilah dia pebisnis gitu biasanya. Otaknya Satan gitu. ya tapi nggak semua pebisnis konotasi negatif gitu kan Ci ya. Bukan. Ini kita ngomongin karakter ya. Iya. Kita nggak ngomong wah dia setan, bukan, beda. Bukan setan. Ini Satan. Maksudnya ini karakternya ya. Kita nggak mengagung-agungkan dia sama sekali. Justru kita itu dengan tahu ini kita jadi paham orang dengan karakter ini tuh harus kita hadapi seperti apa
gitu Iya. ke depannya gitu. Oh, dia ini pinter nih. Gue harus agak hati-hati nih karena dia mungkin bisa memanfaatkan situasi dan lain-lain. Iya. Nah, orang yang punya karakter ini juga jadi lebih aware bahwa Iya. oh, kepintaran gue ini ternyata bisa gue gunakan, tapi ada baiknya digunakan untuk sesuatu yang baik. Iya. Jangan sampai memutarbalikkan fakta gitu-gitu. Jadinya malah istilahnya kalau terus-terusan untuk keuntungan pribadi, ya malah jadi hitungan dosa guys. Jangan memperbesar dosa kalian gitu. Ya, digunakan untuk kemaslahatan umat gitu. Mungkin ya. Kita berdoa untuk pejabat-pejabat dan politikus yang ada di seluruh dunia ya, terutama yang di Konoha. Terus apalagi Satan nih? Pasti banyak nih karakter yang lainnya. Aku mau garis bawahi sih dia tenang sih. Apa ya? Oh iya, tenang. Iya, seperti tidak ada riak air. Ya gitulah, tenang dia dalam iya melancarkan manipulasinya. Tuh. Dia punya apa ya? perhitungan waktu yang bagus berarti karena ketenangannya. Iya. Dia tenang, jadi dia tuh bisa baca kondisi. Ya, maksudnya dia kan pinter, dia bisa baca kondisi dan dia tahu dia harus ngapain di saat itu. Jadi istilahnya ya dia punya ketenangan tentang momentum waktu, itu dia punya ketenangan di situ. Iya, beda sih. Beda banget sama Lucifer ya berarti. DNA Satan yang punya apa namanya, orang-orang yang punya DNA Satan tuh yang kenceng, tenangnya dia tuh beda sih. Kayak Setuju. Iya. Ada di sekitar kita pasti kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang nih orang diem, tapi bukan diem yang karena pasif atau introvert atau nggak aktif, bukan. Tapi diemnya dia itu berpikir gitu loh. Diemnya itu dia berpikir dan dia bisa masuk di kondisi yang pas untuk dirinya gitu. Ya, itu kalau yang dibawa ke negatifnya gitu kan ya. Nah, itu juga positif sebenarnya. Maksudnya image-nya jadi bagus. Ngerti kan? Baik. Image-nya Ya, dia jadi baik. bagus Ya, dengan iya, ketenangan iya, itu iya. gitu. Maksudnya kita tetap ada dua sisi nih, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Benar, ya. Tapi untuk baik, wah itu oke banget. Apalagi kalau seorang pemimpin yang ranahnya bener ya, gitu. Maksudnya memang itu terus dia punya apa karakternya si Satan ini, dia tidak mudah membuat panik masyarakat dan lain-lain. Dia bisa tenang, baca situasi gitu kan. Iya. Ya itu seandainya gitu. Terus apalagi ya dari Satan ya? Karena memang di kisahnya dia banyak belajar sih. Dia maksudnya dia kalau ada yang dia nggak tahu, dia cari tahu sedikit doang. Tapi habis itu dia langsung tahu nih, wah ini bisa dipakai buat apa nih? Ini pas bisa pakai buat apa gitu kan? Jadi ya disitulah sebenarnya karakter ini keren seandainya dia tidak jadi alatnya The Monster. Dan memang jeleknya karena kepintarannya ini, jadi manusia dengan karakter ini otomatis cenderung mengikuti apa ya? Kan kebanyakan manusia sebenarnya ngikutin ego ya. Nah, dengan kepintarannya ini makin kebus. Dia bisa istilahnya cari celah yang pas untuk ambisinya, egonya gitu. Oh ya, ambisius. Oh ya, ambisi. Betul. Ambisiusnya yang paling tinggi dari semua tokoh kali ya, karena dia memang istilahnya yang paling apa sih? paling apa ya? Mau menyayangi Tuhan. Betul, dia punya apa ya? Trust issue sama Tuhan. Jadi trust issue. iya, jadi kan waktu itu apa? Dia mikir kalau sistemnya Tuhan itu ya punya kelemahan lah maksudnya. Karena enggak, ya ada yang lemah, ada yang kuat gitu kan. Terus kenapa ada banyak yang dia pertanyakan gitu. Ya, dia merasa sistem Tuhan itu tidak adil. Betul banget. Gitu. Itulah yang dianggapnya sebuah kelemahan. Iya. Sehingga dia bilang, wah aku bisa bikin sistem yang lebih baik. Nah, dikisahkannya seperti itu. Iya. Dia ingin semuanya itu sama. Dia nggak suka perbedaan. Maksudnya kayak kenapa sih Tuhan membeda-bedakan gitu kan? Maksudnya kenapa nggak sama semua aja jadi adil? Tapi itu kan sudut pandangnya dia. Betul. Ya, maksudnya bukan sudut pandangnya Tuhan nih gitu. Jadi mungkin
ada banyak pemikiran kita waktu kecil, mungkin waktu kita belum banyak mengerti apa-apa, kita pasti mempertanyakan itu juga. Kayak kenapa sih gini, kok nggak adil, kok nggak ini, kok nggak itu gitu. Tapi ya itu, guys, semakin banyak kita belajar dan semakin kita tahu, sebenarnya sistem yang berjalan sekarang ini tuh, aku yakin itu adil sistemnya Tuhan. Tapi memang banyak yang membuat sistem-sistem lainnya nih, yang ikut ngedomplengin, yang bikin jadi apa ya, golongan-golongan tertentu jadi sulit, lebih sulit dari yang seharusnya gitu. Jadi jangan putus asa dulu dan jangan ikutin jejaknya setan ya, tolong. Ini kayak konsepnya polisi belajar kriminologi ya, gitu kan. Jadi mempelajari tentang kriminal itu seperti apa dan bagaimana, tapi tanpa menjadi si kriminal itu. Oh, ini Gitu, bagus banget. ya kan. Jadi dari kisahnya tokoh-tokoh tersebut, kita mempelajari mereka, tapi ya jangan sampai menjadi seperti mereka, apalagi kalau yang itu ya negatif. Iya, yang jelek-jeleknya. Ya. Justru dengan kita mempelajari istilahnya kenapa mereka bisa jatuh, kenapa mereka bisa dikutuk oleh Tuhan, itu kan jadinya kita tahu, kita nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dari denger aja, aduh ngebahas Lucifer, aduh penasaran, nggak deh gitu, ya itu kan nantinya malah jadi orang yang tidak mau tahu apa-apa. Istilahnya ya lu nggak mau belajar apa-apa gitu loh. Nanti malah waktu tersesat, loh saya nggak tahu gitu, kok saya tersesat gitu kan, ya malah nanti dipertanyakan ya kenapa nggak cari tahu. Gitu. Makanya ini kita ngebahas ini tuh lebih ke kayak tadi Dr. Sansan bilang, polisi yang mempelajari kriminologi, tapi tidak menjadi kriminalnya gitu. Justru mempelajari supaya kita tahu gimana cara menghadapinya. Gitu. Ya kira-kira itu karakter boldnya itu sih. Apa ya? Bangsawan mungkin ya? Bangsawan kah? Iya, boleh. Ceritanya ya, sebenarnya kan punya latar belakang masing-masing ya mereka. Maksudnya dari keluarga yang seperti apa. Si Satan ini anak raja ya ceritanya, kisahnya anak raja. Kisah di Divine Series, Satan itu anak raja, makanya cukup terlalu dimanjakan sih menurut aku sih. Iya, dimanjakan sih. Jadi dia sampai bisa istilahnya setega itu. Wah, tega. Iya, raja tega. Iya. Memang dikisahkannya ketika si Satan itu kecil gitu. Jadi Satan pernah kecil ya guys. Jadi ketika si Satan kecil, dia kalau berbuat salah nggak dikoreksi sama orang tuanya, itu dibiarkan saja. Gitu. Mungkin ya hikmahnya adalah ternyata parenting itu penting. Gitu. Parenting yang baik dan benar. Ya. Parenting istilahnya ketegasan itu dibutuhkan ya. Jadi bukan cuman kasih aja terus, karena kasih terus kan jadi manjain sebenarnya. Jadi kita butuh ketegasan juga gitu. Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita semuanya dimaafkan, semuanya kasih kan jadi nggak bisa bedain tuh mana benar mana salah. Dikira semua benar. Kalau semua dimaafin mah buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Nah itu pembahasannya bisa panjang lagi. Nah, kalau itu ya. Cuman istilah gini, kalian pernah ketemu nggak sih di kerabat kalian atau di sekitar lingkungan kalian, teman kalian atau siapapun itu orangnya tegaan? Kok tega sih dia istilahnya berpikir begitu, kok tega ya dia istilahnya sama orang tuanya sampai begitu, orang tua sendiri loh kayak gitu-gitu. Nah itu bisa jadi memang dia punya komposisi karakter satannya cukup tinggi ya. Jadi tegaan gitu. Itu Satan tuh biasanya. Gitu. Istilahnya ya dia nggak peduli lah gitu. Yang penting dirinya yang pertama gitu, dirinya duluan gitu.
Capek ya Kak? Ya capek sih, Capek. cuman Tapi sedap ya Iya, kita sangat. bertugas. Iya. Kan. Cuman memang karena keterbatasan waktu, kita mungkin sampai karakter yang kedua ini dulu, Satan. Nanti berikutnya mungkin kita masuk ke sesuai runutan dari kisah Divine Series saja kali ya. Yang setelah Satan kan langsung kisah yang dimana mereka ketemu di Taman Langit dengan Adam dan Hawa. Jadi mungkin setelah ini kita ngebahas karakter boldnya Adam dan Hawa. Mungkin kalian pernah ada yang lihat di Instagramnya Bang Adam, yang Bang Adam pernah taruh di story bahwa dari ketujuh dosa besar, dosa mematikan gitu lah ya. Di 7 dosa besar itu ada yang dosa kemalasan itu bisa ada di Father atau Adam. Itu kenapa? Tunggu di next episode.